Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang uji korelasi produk momen dan regresi linear berganda. Dan regresi linear sederhana. Seperti pada tugas yang kemarin, sepertinya masih banyak yang bingung melakukan uji korelasi produk momen, maka hari ini Ibu akan menjelaskan dengan lebih detail ya. Nah, uji korelasi produk momen ini adalah suatu istilah untuk uji yang menyatakan adanya hubungan yang linier atau searah pada dua variabel. Nah, apakah ada hubungan atau tidak? Tapi syarat untuk datanya atau skala datanya itu adalah skala datanya numerik. Bisa dalam bentuk interval, bisa dalam bentuk rasio. Misalkan hubungan A terhadap B. A dan B itu skala datanya interval dan rasio. Nah, untuk menyatakan kegunaannya ya, untuk menyatakan apakah ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y dan ingin melihat besarnya sumbangan suatu variabel yang dinyatakan dalam persentase gitu. Nah, nilai hubungan sendiri itu akan dilihat bila dengan menggunakan nilai R. R 0 ini berarti tidak ada hubungan sama sekali. Nah, R-1 ada hubungan tetapi negatif sempurna. Maksudnya ya semakin naik variabel independennya maka akan semakin turun variabel dependennya. Kalau R-nya adalah 1 itu adalah hubungan positif sempurna. Jadi semakin naik variabel independen akan naik pula variabel dependennya gitu ya. Nah, sedangkan rentang antara 0 dan 1 ini dikategorikan dalam korelasi yang demikian, mulai dari tidak ada korelasi sampai dengan sempurna. Kalau secara manualnya kita akan melakukan uji korelasi produk momen seperti ini ya. Tapi kalau kita menggunakan SPSS akan lebih mudah gitu ya. Hari ini Ibu akan menunjukkan dengan menggunakan SPSS. Nah, selain menggunakan korelasi produk momen, jadi kalau ada hubungan, misalkan ada hubungan yang sangat kuat saja, tapi kalau tidak diregresikan, kita tidak tahu apakah hubungan itu benar-benar si variabel independen yang memberikan efek terhadap variabel dependennya. Jadi hanya bila ada hubungan bukan berarti si variabel independen itulah yang menyebabkan adanya hubungan pada variabel dependen. Oleh sebab itu kita harus melakukan uji regresi linear sederhana untuk dua variabelnya ya. Nah, nanti persamaannya akan seperti ini, yaitu nilai variabel dependen sama dengan nilai konstan ditambah B ini adalah nanti dari nilai yang didapat dari unstandardized koefisien hasil perhitungan korelasi regresi linear sederhananya, dan X itu adalah variabel dependennya ya. Nah, nanti ini contohnya adalah seperti ini. Peningkatan, kalau delta itu artinya peningkatan ya. Jadi dari penelitian itu suatu penelitian yang melihat apakah adanya peningkatan kadar hemoglobin itu apakah akan ada peningkatan terhadap pengetahuan. Jadi kita akan lihat pre dan post, terus nilai post dikurangi nilai pre itu artinya adalah nilai delta. Nah, nantinya peningkatan kadar hemoglobin itu nilainya adalah 0,334 ini dari konstanta ditambah 0,103 dari nilai pengetahuan, dan besarnya nilai R square atau R kuadrat itu adalah 0,735 yang berarti bahwa peningkatan pengetahuan menyumbang 73,5% terhadap peningkatan kadar hemoglobin gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, hari ini Ibu akan langsung tunjukkan pada uji SPSS-nya ya. Nah, ini adalah SPSS yang nanti akan Ibu share. Nah, di sini kan sebelumnya data SPSS yang kemarin sudah saya berikan. Nah, di sini ini delta pengetahuan ini saya ambil dari pengetahuan post ya, pengetahuan setelah perlakuan dengan pengetahuan pre. Nah, sikap juga, sikap post dikurangin pre, perilaku post dikurangin pre. Nah,
HB post juga dikurangin HB pre sebelum adanya intervensi. Maka dapatlah delta ini. Nah, saya akan mencontohkan yaitu adalah hubungan peningkatan pengetahuan dengan peningkatan kadar hemoglobin gitu ya. Nah, kita akan melihatnya dengan melakukan analisis korelasinya dulu ya, korelasi produk moment. Kita akan masukkan di sini analis deskriptif, terus explore, kita klik explore, di sini masukkan semua di sini dimasukkan ya. Dimasukkan pengetahuannya, sikapnya, perilakunya, dan delta HB-nya. Kita klik plots, kemudian kita klik normality plot with test sampai dengan ada tanda centang, kemudian kita klik continue, kita klik OK. Nah, dengan seperti ini kita akan melihat apakah uji korelasi produk moment ini bisa dilakukan. Nah, syarat untuk uji korelasi produk moment itu yaitu sebaran datanya normal dan dia memang berasumsi adanya hubungan antara variabel independen dan dependen. Nah, di sini ya, karena sebaran datanya normal yaitu dilihat dari nilai Smirnov-Kolmogorov. Kenapa? Karena sampelnya adalah 54 atau lebih dari 50 sampel gitu ya. Yang penting di bagian delta HB-nya itu adalah normal, nggak masalah dengan yang lainnya. Berarti ini bisa dilakukan uji korelasi produk moment, yang berarti p-value-nya lebih dari 0,05 yang bisa dilakukan uji korelasi produk moment. Cara melakukan ujinya adalah analyze. Nah, saat ini saya akan melakukan uji hubungan pengetahuan dengan delta HB gitu ya. Kita akan melakukan analyze, correlate, bivariate ya. Kita akan mengetahui hubungan pengetahuan di sini dengan kadar HB, hubungan peningkatan pengetahuan dengan peningkatan kadar HB ya. Kita akan klik di sini adalah person ya, person product moment to tail, dan kita akan ke OK. Nah, setelah kita dapatkan, ternyata hasil nilai signifikannya itu adalah 0,0000 atau p-value-nya 0,00 yang berarti kurang dari 0,05, yang berarti ada hubungan antara peningkatan pengetahuan dengan peningkatan kadar hemoglobin. Nah, nilai R-nya ini dilihat dari sini, percent correlation-nya ya, yaitu R 0,857 yang berarti ada hubungan yang sangat kuat antara pengetahuan dengan peningkatan kadar hemoglobin. Jadi ada hubungan yang sangat kuat antara peningkatan pengetahuan dengan peningkatan kadar hemoglobin. Nah, karena ini baru ada hubungan aja, kita tidak tahu seberapa besarnya sumbangan dari pengetahuan itu, maka kita akan melakukan korelasi sederhana dengan cara yang mudah, yaitu analyze, regression, linear. Kita masukkan yaitu variabel dependennya, yaitu kadar hemoglobin kita masukkan ya, peningkatan kadar hemoglobin kita masukkan, delta HB-nya di sini, kemudian kita masukkan delta pengetahuannya di sini, kemudian kita klik enter dan sudah dapat. Nah, di sini. Nah, di sini sudah dapat, ternyata di sini model summary-nya ya, nilai R square atau misalkan kita sebut dengan berapa persen peningkatannya, itu adalah 0,735, yaitu besarnya sumbangan pengetahuan ini adalah 73,5% terhadap peningkatan kadar hemoglobin. Nah, di sini yang akan kita tulis nilai konstantanya di sini adalah 0,334, yang berarti ada konstannya adalah 0,334 ditambah dengan nilai B-nya yaitu 0,13 yang seperti saya tunjukkan di awal yang ini ya. Nah, ini kita bandingkan. Nah, di sini ya, kita bandingkan. Di sini 0,334 dan di sini adalah 0,13.
0,103 dan di sini ya. Jadi bentuk persamaannya adalah delta HB sama dengan 0,334 ditambah 0,103. Jadi terhadap dikali dengan pengetahuan. Jadi semakin meningkatnya pengetahuan itu akan meningkatkan kadar hemoglobin. Nah, hubungan ini disebut dengan hubungan yang positif karena bila pengetahuan meningkat ya, bila skor pengetahuan meningkat, peningkatan pengetahuan juga meningkat. Nah, itu akan meningkatkan secara positif angkanya terhadap peningkatan kadar hemoglobin. Oleh sebab itu pentingnya pengetahuan ibu tentang kadar hemoglobin, tentang tablet tambah darah, tentang pencegahan anemia ini adalah sangat penting untuk meningkatkan kadar hemoglobin ibu. Tapi kan ini sumbangannya baru 73,5% dan ini baru regresi linear sederhana. Nanti kalau ingin dihubungkan dengan variabel yang lain juga bisa. Oke, tugasnya untuk hari ini adalah kalian melakukan uji yang sama tetapi pada variabel sikap dan variabel perilaku dengan hubungan delta HB saja. Satu variabel saja, hubungan sikap dengan HB atau hubungan peningkatan perilaku dengan peningkatan HB. Satu saja variabel, nanti terus dikirim ke tugasnya ibu. Nah, di sini kalau sudah dikirim ini di save ya, di save, kita save filenya ya, kita save di tempat penulis di tempat kita ya. Output latihan korelasi tulis aja nama kalian, nama ya, namanya misalnya Apri Sulistianingsih underscore nim ya, nimnya berapa ditulis ya, kemudian di save. Nah, yang akan dikirim itu adalah yang di file export ya. Terus di sini tulis nama Apri Sulistianingsih underscore, misalkan NIM kalian adalah 1282495, ditulis gini aja, di save. Nah, kita klik OK. Nah, di ekspor. Nah, nanti yang dikirim filenya itu adalah yang ini, yang Word ya, yang Word, yang Apri Sulistianingsih yang ada NIM-nya. Yang dikirimkan filenya yang ini saja. Buat yang lainnya tidak usah dikirim karena ini adalah datanya. Oke, kalau sudah, saya akan menunggu tugas itu adalah hari Jumat pukul 00.01 menit ya. Jadi jangan sampai telat. Berarti malam Jumat paling terlambat dikirim minggu depan ya, untuk uji korelasi produk momennya. Oke, itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.